Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasini Puspitasari dengan NBI 14122000229. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil EAS saya yang berjudul Pengukuran Produktivitas dengan Metode Pendekatan Postpak. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model postpak. Postpak merupakan singkatan dari Production, Organization, Sales, Produk, Labor, dan Kapital. Cara kerjanya adalah dengan mengevaluasi alokasi dana produktivitas pada 6 elemen utama tadi, sehingga kita bisa melihat di aspek mana perusahaan kuat dan di mana perusahaan masih perlu perbaikan. Nah, setiap aspek dalam postpak memiliki kriteria pengukurannya masing-masing. Misalnya, aspek production diukur dari capital utilization sementara aspek labor diukur dari gross margin dibagi total wages. Yang menarik, setiap aspek juga punya fokus tindakan perbaikan yang berbeda-beda, dari perencanaan produksi, strategi organisasi, dan lain-lain. Secara teknis, rasio produktivitas dihitung dari perbandingan dua komponen keuangan untuk setiap aspek. Contohnya, rasio produksi diperoleh dari pendapatan bersih dibagi HPP, dan lain sebagainya. Setelah rasio dihitung, kita menghitung indeks produktivitas atau IP. IP diperoleh dengan membandingkan rasio produktivitas suatu periode terhadap periode dasar. Dalam studi kasus ini, periode dasar yang digunakan adalah bulan Januari, sehingga nilai IP pada Januari selalu bernilai 100%. Kalau IP di bulan berikutnya lebih dari 100%, artinya produktivitas meningkat. Kalau di bawah 100% berarti terjadi penurunan. Ini adalah ringkasan nilai rasio produktivitas selama 14 periode pengamatan. Bisa dilihat bahwa aspek tenaga kerja memiliki rentang nilai yang sangat jauh berbeda dibanding aspek lainnya. Tertingginya mencapai 359,08 di bulan Maret, sementara aspek modal justru memiliki nilai paling rendah, bahkan sempat menyentuh di angka 0,79 di bulan September. Perbedaan skala ini perlu dibaca dengan hati-hati karena masing-masing aspek memiliki komponen biaya yang berbeda. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan. Jika kita lihat dari rata-ratanya, sebagian besar aspek berada di kisaran nilai 1 hingga 2, kecuali tenaga kerja yang rata-ratanya mencapai 154,26. Ini terjadi karena beban gaji total perusahaan relatif kecil dibandingkan laba kotor yang dihasilkan. Sebaliknya, modal memiliki rata-rata paling rendah di angka 1,2 yang menjadi perhatian utama dalam analisis ini. Ada dua insight penting dari rasio ini. Pertama, aspek modal menjadi yang paling lemah. Rasionya hanya sekitar 0,79 sampai 1,85, menunjukkan bahwa penggunaan modal perusahaan belum mampu menghasilkan pendapatan secara optimal. Kedua, tenaga kerja memiliki rasio tertinggi, namun perlu dimaknai dengan konteks struktur biaya, bukan semata karena tenaga kerjanya luar biasa efisien, melainkan karena proporsi gajinya memang kecil. Beralih ke indeks produktivitas, di sini kita membandingkan kinerja setiap aspek terhadap bulan Januari. Terlihat bahwa IP penjualan paling banyak berada di bawah 100%. Karena bahkan mencapai terendah 44% di bulan November. Sebaliknya, aspek produksi dan organisasi menunjukkan performa yang relatif lebih baik dengan beberapa bulan melampaui 150%. Ini rata-rata indeks produktivitas untuk keseluruhan aspek.
Dari rata-rata IP ada dua temuan utama. Yang pertama, penjualan menjadi aspek dengan IP terendah, hanya 64%. Ini artinya kinerja penjualan secara umum lebih buruk dibandingkan bulan Januari, sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Yang kedua, ada produksi tumbuh paling konsisten. Produksi justru menjadi aspek dengan IP tertinggi di angka 124%, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama periode pengamatan. Karena modal memiliki rasio terendah, saya merumuskan 4 strategi perbaikan. Pertama, dalam pengendalian persediaan agar stok tidak menutup dan menahan modal. Kedua, manajemen keuangan yang lebih ketat, khususnya arus kas dan pengendalian biaya operasional. Ketiga, analisis kelayakan investasi sebelum mengalokasikan dana. Dan keempat, evaluasi tingkat pengembalian modal dengan perencanaan keuangan jangka pendek maupun panjang. Strategi perbaikan pada aspek penjualan. Untuk penjualan yang IP yang paling rendah, strategi perbaikan difokuskan pada 4 hal. Yang pertama, analisis dan identifikasi pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan. Penyesuaian strategi harga lebih kompetitif, efisiensi distribusi dan logistik, serta penguatan fungsi pemasaran termasuk pemanfaatan media digital. Keempat strategi ini diharapkan bisa mendorong kinerja penjualan kembali ke atas periode dasar. Nah, untuk merangkum selama 14 periode pengamatan, produktivitas perusahaan pada keenam aspek prospek mengalami fluktuasi. Dari sisi rasio, modal ini menjadi aspek paling lemah dengan rata-rata 1,20. Perlu diperbaiki melalui pengendalian persediaan, keuangan, dan investasi. Dari sisi indeks produktivitas, penjualan menjadi perhatian utama karena rata-ratanya hanya 64% dari periode dasar, yaitu bulan Januari, sehingga memerlukan strategi pasar dan pemasaran yang lebih agresif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran produktivitas dengan metode POSPAK. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.